Malam itu di gang sempit kawasan Jakarta Selatan yang basah oleh hujan deras, Andi dan Rian melihat seorang pria bertubuh besar ditikam berkali-kali oleh dua orang bertopeng hitam. Darah mengalir deras di trotoar yang licin, jeritan tercekat di tenggorokan korban sebelum tubuhnya ambruk. "Lari, Andi! Jangan berhenti!" teriak Rian sambil menarik lengan Andi yang membeku ketakutan. Mereka berlari secepat mungkin, napas tersengal-sengal, sementara suara langkah kaki pembunuh semakin dekat di belakang, disertai ancaman kasar yang menggema di antara tembok-tembok kumuh. Andi tidak pernah menyangka malam biasa bertemu teman lamanya Rian di warung kopi pinggir jalan akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Mereka sudah saling mengenal 2 tahun sejak Andi pindah kerja ke perusahaan properti di pusat kota, dan Rian yang bekerja sebagai direlance sering mengantarnya pulang. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sesuatu yang Andi selalu tolak mentah-mentah karena takut dengan pandangan keluarganya yang sangat konservatif di kampung halaman Bogor. Mereka berbelok ke sebuah gang lebih kecil, tubuh mereka basah kuyup, jantung berdegup kencang. Rian menarik Andi masuk ke sebuah pintu belakang motel murah yang pintunya tak terkunci. "Sembunyi di sini dulu, jangan bersuara," bisik Rian sambil menutup pintu pelan. Ruangan kecil itu bau apek, hanya ada satu kasur tipis dan lampu neon yang berkedip. Andi duduk di lantai, tangannya gemetar. "Kita harus lapor polisi, Rian. Itu pembunuhan, kita saksi mata," katanya dengan suara bergetar. Rian menggeleng, matanya yang tajam menatap Andi dengan campuran ketakutan dan kepedulian. "Kau gila. Mereka melihat wajah kita. Kalau kita lapor, besok pagi kita sudah mati. Aku kenal tipe orang seperti itu, mungkin geng narkoba atau utang judi yang melibatkan orang besar." Andi menatap Rian, tiba-tiba menyadari betapa dekatnya mereka selama ini. Rian selalu ada saat Andi butuh, selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang tekanan kantor dan panggilan ibunya yang terus mendesaknya menikah dengan anak tetangga. Malam itu mereka tak tidur. Rian menceritakan masa lalunya di Surabaya, bagaimana ia meninggalkan keluarga karena tak tahan dengan pertanyaan kapan kawin yang terus diulang. Andi hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Ia ingat bagaimana ayahnya, seorang pensiunan tentara, selalu bilang laki-laki harus tegas, jangan lembek. Tapi di samping Rian sekarang, Andi merasa aman untuk pertama kalinya. Suara sirene jauh di luar membuat mereka saling berpegangan tangan tanpa sadar. "Kita harus keluar kota besok pagi," kata Rian pelan. "Aku punya teman di Bandung yang bisa sembunyikan kita sementara." Andi mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah lari ini hanya dari pembunuh, atau juga dari perasaan yang mulai tumbuh di dadanya terhadap Rian. Pagi menyingsing dengan suaraan dari masjid dekat, mereka berdua keluar motel dengan hati-hati, tas ransel kecil di punggung, siap menghadapi hari yang tak pasti. Mereka naik angkot pertama menuju stasiun, mata selalu waspada ke belakang. Di dalam angkot yang penuh penumpang, Rian berbisik, "Kau baik-baik saja?" Andi mengangguk, tapi tangannya masih dingin. Mereka tak tahu bahwa pembunuh itu sudah menebar jaringan, foto wajah mereka sudah beredar di grup WhatsApp gelap. Saat kereta api berangkat ke Bandung, Andi menatap pemandangan sawah yang hijau, tapi pikirannya kembali ke malam mengerikan itu. Rian duduk di sebelahnya, bahu mereka bersentuhan. "Kita akan selamat, Andi." "Bersama," kata Rian sambil tersenyum tipis. Kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Andi itu seperti janji yang lebih besar dari sekadar kabur dari maut.
Perjalanan baru saja dimulai, dan di antara ketakutan, ada benih sesuatu yang hangat mulai berkembang di hati mereka berdua. Kereta tiba di Bandung saat matahari sudah tinggi. Andi dan Rian turun dengan cepat, kepala tertunduk, menghindari kameraci stasiun. Rian menelepon temannya, seorang pemilik kos kecil di daerah Dago. "Kita aman di sini dulu, setidaknya seminggu," kata Rian setelah menutup telepon. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan kecil yang sejuk karena udara pegunungan, tapi ketegangan tak hilang. Andi terus mengecek ponselnya yang sudah dimatikan sinyal, takut ada panggilan dari kantor atau ibunya. "Gue harus bilang apa ke bos? Kerja gue tinggal begitu aja," gumam Andi. Rian menepuk pundaknya lembut. "Lebih baik hidup daripada gaji, bro." Di kos kecil itu, mereka berbagi kamar sempit dengan satu kipas angin. Malam pertama di Bandung, hujan lagi turun. Rian memasak mie instan sederhana di dapur bersama, dan mereka makan sambil bicara. Rian bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, ayah yang meninggal karena kecelakaan, ibu yang harus membesarkan dia sendirian sambil menjual jamu. "Gue dulu takut banget ngaku kalau gue suka cowok. Sampai gue pindah ke Jakarta, gue pikir bisa bebas. Tapi ternyata dunia tetap sama kerasnya." Andi mendengarkan, hatinya terenyuh. Ia sendiri tak pernah berani mengaku bahkan pada dirinya sendiri. Keluarganya di Bogor selalu membanggakan dia sebagai anak laki-laki satu-satunya yang sukses di kota. "Kalau ibu tahu gue nggak tahu harus gimana," kata Andi pelan. Tiba-tiba ponsel Rian bergetar. Pesan dari teman di Jakarta, "Hati-hati, ada yang cari kalian. Foto kalian beredar di grup preman." Wajah mereka berdua memucat. Rian langsung mematikan ponsel. "Kita harus pindah lagi besok. Mungkin ke desa kecil di luar kota." Andi merasa dunia semakin sempit. Malam itu, saat lampu dimatikan, Rian memegang tangan Andi di dalam gelap. "Gue nggak akan ninggalin lo, Andi. Kita hadapi bareng." Sentuhan itu hangat, dan untuk pertama kali, Andi tak menarik tangannya. Ia merasa ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya, meski ketakutan masih menggerogoti. Keesokan harinya mereka naik ojek ke sebuah desa di Lembang. Di sana, mereka menginap di rumah seorang petani yang teman Rian. Udara segar, pemandangan gunung yang hijau, tapi pikiran mereka tak tenang. Andi menelepon ibunya dengan suara pura-pura biasa, bilang sedang dinas ke luar kota. Ibu Andi langsung bilang, "Cepat pulang, nak. Ada anak paket yang cocok buat kamu." Andi mematikan telepon dengan tangan gemetar. Rian melihatnya dan memeluk bahunya. "Longgak sendirian lagi." Di desa itu, mereka mulai bekerja kecil-kecilan membantu petani untuk menyembunyikan identitas. Tapi suatu sore, saat Andi sedang menyiram tanaman, ia melihat motor asing lewat pelan di depan rumah. Matanya bertemu dengan mata pengendara yang familiar dari malam pembunuhan. Mereka harus lari lagi malam itu juga. Lari lagi, kali ini dengan sepeda motor pinjaman dari petani. Andi dan Rian mengendarai motor melewati jalan berkelok menuju Cimahi. Angin malam menusuk kulit mereka, tapi ketakutan lebih dingin lagi. "Mereka sudah tahu kita di Bandung," kata Rian sambil menggas. Andi memeluk pinggang Rian dari belakang, tubuh mereka saling menempel karena jalan sempit. Di sebuah penginapan kecil di pinggir jalan, mereka berhenti. Kamarnya lebih buruk dari sebelumnya, tapi aman. Andi duduk di tepi tempat tidur, menangis pelan untuk pertama kali. "Gue capek, Rian. Kenapa hidup gue harus begini? Kerja bagus, keluarga baik,
tapi sekarang semua hancur karena satu malam sialan itu. Rian duduk di sebelahnya, memeluk Andi erat. Karena dunia nggak adil buat orang seperti kita. Tapi gue yakin ini ujian buat kita jadi lebih kuat. Malam itu mereka bicara panjang. Rian mengaku bahwa ia sudah lama menyukai Andi, sejak pertama kali mengantarnya pulang dan melihat senyum lelah Andi di kursi belakang mobil. Andi terdiam lama lalu berkata, gue juga tapi gue takut. Takut dosa, takut keluarga, takut masyarakat. Rian tersenyum pahit. Agama dan masyarakat bilang kita salah. Tapi hati kita bilang beda. Lo mau coba percaya sama hati lo? Andi tak menjawab langsung, tapi ia membiarkan kepalanya bersandar di bahu Rian. Keesokan harinya, mereka mencoba menghubungi polisi secara anonim dari warnet, tapi suara operator membuat mereka ragu. Kalau kita lapor, nama kita keluar, keluarga tahu segalanya, kata Andi. Mereka memutuskan tetap sembunyi. Di Cimahi, mereka bekerja serabutan di sebuah bengkel motor milik saudara Rian. Hari-hari berlalu dengan kerja keras, tapi malam hari jadi waktu mereka saling mengenal lebih dalam. Andi mulai belajar memasak sederhana untuk Rian, dan Rian mengajari Andi cara memperbaiki motor. Persahabatan mereka perlahan berubah jadi ikatan yang lebih kuat. Tapi suatu hari ibu Andi menelepon lagi. Kamu di mana sebenarnya? Ada orang dari kantormu datang ke rumah, bilang kamu hilang. Andi panik, bohong lagi. Malam itu ia hampir menyerah. Mungkin gue harus pulang sendiri, Rian. Lo nggak usah ikut. Rian memegang wajah Andi. Kita janji bareng, ingat. Pengertian itu membuat Andi menangis lagi, tapi kali ini karena haru. Ketegangan meningkat saat seorang pria mencurigakan datang ke bengkel. Andi melihatnya dari jauh dan langsung tarik Rian ke belakang. Itu salah satu dari mereka. Mereka lari melalui pintu belakang, motor menyala, menuju arah pegunungan. Kejar-kejaran terjadi di jalan berkelok, peluru berdesing melewati telinga mereka. Motor mereka oleng, tapi Rian berhasil mengendalikan sampai masuk hutan kecil. Mereka sembunyi di balik pohon, napas tersengal. Gue nggak mau mati gini, Rian, bisik Andi. Rian memegang tangannya erat. Kita nggak akan mati. Cinta kita lebih kuat dari peluru mereka. Kata cinta itu keluar begitu saja, dan Andi tak menyangkal. Malam di hutan, mereka tidur bergantian. Andi menjaga Rian yang lelah, melihat wajah tenang Rian di bawah cahaya bulan. Ia sadar, selama ini ia lari bukan hanya dari pembunuh, tapi dari dirinya sendiri. Pagi harinya, mereka turun gunung mencari tempat aman di sebuah desa kecil dekat Garut. Di sana, mereka tinggal dengan seorang janda tua yang baik hati. Hari-hari tenang, tapi Andi mulai merasakan krisis batin yang lebih dalam. Ia menelepon saudaranya diam-diam, dan mendengar kabar bahwa keluarga sudah curiga ia berubah. Kamu kok jarang pulang, Dik? Ada apa? Tanya saudaranya. Andi memutuskan telepon dengan hati hancur. Rian melihat perubahan Andi dan memutuskan bicara. Lo boleh pulang kalau mau. Tapi gue akan nunggu lo di sini. Andi marah untuk pertama kali. Lo pikir gue bisa ninggalin lo setelah semua ini? Mereka berpelukan lama, dan di saat itu Andi mencium kening Rian untuk pertama kali. Itu bukan ciuman penuh nasu, tapi penuh kasih sayang yang tulus. Tapi damai tak bertahan lama. Suatu malam, motor-motor asing datang ke desa. Andi dan Rian lari lagi, kali ini Rian terluka ringan di lengan karena tergores peluru.
Andi membalut luka Rian dengan kain sobek, air matanya jatuh. Gue nggak mau kehilangan lo, kata Andi. Rian tersenyum lemah. Kita hampir sampai, Andi. Percaya. Mereka tiba di sebuah kota kecil di Jawa Barat, menginap di rumah saudara jauh Rian yang tak banyak bertanya. Di sini, Rian mulai sembuh, dan Andi merawatnya dengan telaten. Hari-hari penuh perawatan jadi momen mereka saling mengungkapkan perasaan. Andi bercerita tentang masa kecilnya yang selalu dipaksa jadi laki-laki sejati, main bola, tak boleh nangis. Rian mendengarkan dan berbagi cerita tentang pertama kali ia jatuh cinta pada teman sekolah, tapi harus sembunyi sampai sekarang. Kita nggak salah, Andi. Kita hanya mencintai dengan cara kita sendiri, kata Rian. Andi akhirnya mengaku, gue cinta sama lo, Rian. Dari dulu. Tapi konflik keluarga datang lagi. Ibu Andi berhasil melacak nomor baru Andi dan menelepon histeris. Pulang sekarang. Orang-orang bilang kamu hidup dengan laki-laki. Malu, Ndik. Andi mematikan telepon, tubuhnya gemetar. Rian memeluknya. Kita hadapi bareng. Kalau perlu, gue ikut ke Bogor. Andi menggeleng. Belum waktunya. Di kota kecil itu, mereka mulai membangun kehidupan kecil. Andi membantu di warung makan, Rian memperbaiki motor warga. Masyarakat desa ramah, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Suatu hari, seorang tetangga bertanya langsung, kalian saudara? Rian menjawab tenang, lebih dari itu. Cinta mereka semakin kuat, tapi pembunuh masih memburu. Suatu malam, konfrontasi terjadi di pinggir sungai. Dua orang bertopeng muncul, tapi Andi dan Rian sudah siap. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Rian terluka lagi tapi berhasil melumpuhkan satu orang. Polisi akhirnya datang setelah warga mendengar keributan. Pembunuh tertangkap, dan ternyata mereka bagian dari geng yang membunuh saksi korupsi. Andi dan Rian akhirnya berani memberikan kesaksian di kantor polisi, meski identitas mereka terbuka. Setelah pengadilan, Andi dan Rian bebas. Berita menyebar, tapi mereka tak peduli lagi. Mereka pulang ke Jakarta bersama, tangan saling genggam di kereta. Andi menelepon ibunya, bicara jujur untuk pertama kali. Ibu, gue mencintai Rian. Dia yang selamatkan gue dari segalanya. Ibu Andi menangis, tapi lambat laun mulai menerima setelah bertemu Rian. Keluarga Rian di Surabaya juga pelan-pelan memahami. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta, mulai hidup baru. Andi kembali ke kantor dengan kepala tegak, Rian membuka usaha dryer online sendiri. Hari-hari mereka penuh tawa kecil, makan malam bersama, jalan-jalan di taman saat akhir pekan. Andi merasa ia sudah tumbuh, tak lagi takut menjadi diri sendiri. Rian selalu di sisinya, memberi kekuatan. Suatu sore di taman kota yang cerah, mereka duduk di bangku, Andi bersandar di bahu Rian. Terima kasih udah selamatkan gue dari jurang itu, bisik Andi. Rian tersenyum. Kita selamatkan satu sama lain. Cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi kekuatan yang membuat mereka bertahan. Apakah benar bahwa cinta sesama pria hanya membawa kehancuran, atau justru menjadi kekuatan untuk bertahan di tengah badai kehidupan?